Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum perlindungan anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan perlindungan hukum korban tindak pidana kesusilaan itu sendiri. Sebelumnya kita akan melihat terkait dengan kondisi perempuan dan anak saat ini. Perlu diketahui oleh para mahasiswa semua bahwa selama ini substansi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya. Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini hanya berfokus untuk menghukum pelaku dari tindak pidana kesusilaan yang dalam hal ini Ibu ambil contoh yaitu kekerasan seksual itu sendiri dan belum mencangkup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini di dalam KUHP. Seperti yang teman-teman para mahasiswa ketahui, saat ini bentuk-bentuk kekerasan seksual sudah banyak beragam bervariasi bentuknya, seperti diantaranya ada revenge porn, marital rape, lalu ada incest, dan lain sebagainya. Lalu jika kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan darurat kekerasan seksual belum mampu menjangkau kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh perempuan dan anak, terutama yang dalam hal ini berkaitan dengan serangan seksual itu sendiri, teman-teman. Lalu berkaitan dengan eksploitasi seksual yang dialami oleh korban tentunya meninggalkan luka yang dalam bagi anak, perempuan maupun keluarganya, sehingga sudah selayaknya para pelaku dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu karena perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Kalau kita berbicara terkait dengan kekerasan seksual, Ibu sampaikan bahwa kekerasan seksual yang ada di Indonesia itu merupakan fakta yang jelas-jelas saat ini juga semakin berkembang dan kasusnya juga semakin meningkat dan bukan merupakan adopsi dari Barat itu sendiri. Nah, berikut Ibu tampilkan beberapa contoh kasus terkait dengan kekerasan seksual yang ada di sekitar kita. Kasus yang pertama adalah kasus yang dalam hal ini korbannya telah mengalami kekerasan seksual oleh bapak tirinya, yang dalam hal ini bapak tirinya itu merupakan seorang notaris sejak dia masih di bawah umur. Nah, korban berani speak up atau berbicara ke publik setelah dia berusia 16 tahun, setelah sekian tahun dia mengalami kekerasan seksual oleh bapak tirinya. Yang lebih menyedihkan, ibu kandung dari si anak ini juga mendukung bapak tirinya untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak ini. Dan tantangan dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak di Semarang ini adalah terkait dengan alat bukti yang dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum juga tidak henti-hentinya untuk menemukan teknologi untuk membuktikan bahwa pelaku ini memang benar-benar bersalah. Yang dalam hal ini di dalam kasus pemerkosaan anak di Semarang ini didapati adanya metode pembuktian yang terbaru, yakni dapat dilihat dari sperma yang menempel di kasur anak tersebut. Lalu tantangannya dalam kasus ini, pelaku ini juga mengintimidasi korban dan keluarganya, sehingga menyebabkan pelaku ini menuntut untuk kasus ini diselesaikan secara damai. Tetapi karena bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kasus ini dikawal oleh kedua lembaga tersebut dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tergerak hatinya di dalam
fokusnya terhadap tindak pidana kesusilaan di Semarang itu sendiri, teman-teman. Lalu fokus yang kedua terkait dengan kasusnya adalah pelecehan seksual yang dialami oleh para mahasiswa di mana pelakunya adalah oknum dosen. Nah, di sini tantangan dalam kasus ini korban yang melapor itu sedikit terkait dengan pelecehan seksual yang dialami oleh para mahasiswa ini. Sedangkan dari pihak universitas sendiri pun cenderung menutup-nutupi kasus ini dan menyatakan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara intern di dalam universitas tempat dosen tersebut mengajar. Lalu kasus yang ketiga adalah kasus di mana pelakunya adalah salah satu oknum tokoh agama, di mana kasus ini pun juga sempat viral karena tantangannya di dalam kasus ini, korban itu masih berada di bawah umur. Dan banyak korban juga tidak mengadu terkait dengan kekerasan seksual yang dialami di salah satu pondok pesantren pemilik dari salah satu tokoh ulama terkenal di Indonesia. Lalu juga terkait dengan kasus kekerasan seksual yang saat ini juga dialami oleh anak di dalam suatu lokasi tempat ibadah, di mana kedua anak tersebut didampingi oleh ibu korban melaporkan kepada para pihak berwajib untuk pelaku yang dalam hal ini adalah tokoh agama untuk diproses kasus hukumnya dan dituntut yang seadil-adilnya, dan korban pun juga mendapat vonis yang cukup, menurut keluarga korban juga cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang angka catatan kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan, maka kalau kita melihat bersumber dari catatan akhir tahun 2021 Komnas Perempuan, dikatakan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020 itu sejumlah 2.299.911 kasus, yang dimana data ini dihimpun dari berbagai sumber, 3 sumber yaitu dari Lembaga Mitra Layanan Komnas Perempuan, dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dan dari unit pelayanan dan rujukan itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita melihat angka kekerasan terhadap perempuan mundur dari 3 tahun belakangan, angka kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu 2018, 2019, dan 2020, di tahun 2020 ini mengalami penurunan. Nah, hal ini juga tentunya, angka ini faktanya di lapangan, tentunya angka kekerasan seksual di sekitar kita itu juga terus meningkat, walaupun dengan adanya pandemi COVID ini banyak korban yang enggan untuk melapor ke Komnas Perempuan. Salah satunya adalah faktornya adalah korban itu belum siap karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi ini, dan korban pun cenderung mengadu hanya kepada keluarga dan memilih diam. Lalu kita akan melihat bentuk kekerasan seksual di ranah kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan seksual yang paling banyak berdasarkan catatan akhir tahun 2021 adalah pencabulan itu sendiri. Juga terdapat kekerasan seksual bentuk lain, ada juga pelecehan seksual, incest, marital rape, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat temuan incest atau kekerasan terhadap anak perempuan, itu kekerasannya dapat terjadi pada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandungnya, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban. Tentunya ini menjadi tragis karena apa? Orang yang dekat dengan si anak tersebut, yang seharusnya melindungi anak tersebut dan bertanggung jawab atas anak tersebut, justru menjadi ancaman bagi anak itu sendiri.
Lalu kita akan melihat pelaku kekerasan seksual itu siapa saja. Nah, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan, paling banyak itu dilakukan oleh pacar, lalu mantan pacar, saudara, ayah tiri maupun ayah angkat. Yang dalam hal ini juga menemukan temuan kekerasan dalam pacaran. Yang dalam hal ini juga temuan kekerasan dalam pacaran itu dapat berbentuk cyber. Yang dalam hal ini juga ada juga pemaksaan hubungan seksual dan ingkar janji kawin, atau biasa Ibu juga sampaikan ke mahasiswa Ibu itu terkait dengan gombalisasi, bahwa laki-laki ini memberikan bujuk rayu kepada perempuan agar bisa melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut dan berjanji akan dinikahi. Tapi karena wanita ini hamil, lalu si laki-laki ini tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungannya dengan si perempuan, maka si cowok ini ingkar janji untuk tidak menikahi si wanita ini. Lalu juga kekerasan dalam pacaran itu juga termasuk dengan pemaksaan aborsi, lalu kekerasan ekonomi di mana korban itu sering dieksploitasi atau diperas. Nah, lalu kalau kita lihat kekerasan berbasis cyber, itu juga salah satu bentuknya adalah korban itu menyebarkan, mantan pacarnya ini tidak terima, diputuskan oleh si korban dan diancam oleh si pelaku ini akan menyebarkan video pornonya ke khalayak umum. Lalu juga kita akan melihat persoalan dari hambatan akses keadilan itu sendiri, teman-teman. Di mana kasus kekerasan seksual itu prosentasenya itu kecil yang berhasil dimeja hijaukan dan pelaku itu mendapatkan sanksi pidana. Nah, tentunya tantangan dan hambatan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual itu juga mencangkup seluruh pilar dalam sistem hukum itu sendiri. Baik itu ada struktur hukumnya, ada kultur budaya hukum, dan substansi hukumnya itu sendiri. Maka tentunya Indonesia pun juga membutuhkan undang-undang yang melindungi masyarakat untuk menjamin akses keadilan yang diperoleh dengan mudah. Nah, berikut adalah persoalan hambatan akses keadilan terhadap kasus tindak pidana kesusilaan itu sendiri. Kalau melihat dari substansi hukumnya, melihat dari peraturan perundang-undangnya, itu KUHP itu sendiri hanya mengenal terkait dengan perkosaan dan pencabulan. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia itu tidak melindungi hak korban seutuhnya. Lalu kalau kita melihat dari struktur hukumnya, oleh aparat penegak hukum itu juga terdapat reviktimisasi yang didapatkan oleh si korban itu, dan visum pun masih berbayar, serta berbagai problematika yang lain yang termasuk di dalam struktur hukumnya. Sedangkan di dalam budaya hukumnya, kita sering melihat di lingkungan sekitar kita, stigma terhadap korban kekerasan seksual itu dianggap sebagai suatu aib yang harus disingkirkan dan dijauhi, sehingga korban pun yang dalam hal ini anak-anak juga sering diberhentikan oleh sekolah dan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap aib. Nah, tentunya inilah yang membuat salah satu korban kekerasan seksual itu faktornya enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib untuk melindungi mereka maupun mereka memperoleh hak terkait dengan kerugian yang dialaminya selama dia mendapatkan kekerasan seksual, seperti restitusi yang dikenal dalam kekerasan seksual. Mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait dengan apa itu restitusi, bagaimana kita yang dalam hal ini korban dapat mengajukan restitusi, dan lain sebagainya. Nah, lalu Ibu mengadopsi kerangka sosiologis pemulihan korban kekerasan seksual itu bahwa yang paling inti itu di sini adalah keluarga intinya, di mana keluarga intinya ini mempunyai peraturan, mempunyai dukungan dan tidak menyalahkan korban. Lalu juga setelah korban juga dilihat juga terkait dengan keluarga besarnya, yang dalam hal ini paman, kakek, sepupu, dan lain sebagainya, mempunyai peran internal untuk mencegah dan penanganan terhadap korban. Lalu
juga harus diperhatikan di dalam hal ini adalah sekolah, pesantren, lingkungan tempat tinggal, masjid atau gereja. Perlu juga kerjasama dari masyarakat dan aparat penegak hukum serta kebijakan publik itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi beberapa solusi terkait dengan perlindungan korban tindak pidana kesusilaan adalah yang pertama tentunya harusnya terdapat harmonisasi hukum. Jadi antara kitab undang-undang hukum pidana, lalu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual, yang dalam hal ini juga nantinya juga jika RUU penghapusan kekerasan seksual itu disahkan juga harus terdapat harmonisasi hukum di dalamnya untuk benar-benar berfokus bukan hanya menghukum pelaku saja, juga memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan hak kepada korban. Lalu mengintrodusir alat bukti baru yang terdapat di dalam persidangan. Lalu juga diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan keluarga untuk mendukung korban kekerasan seksual untuk berani berbicara terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya ke aparat penegak hukum, serta tentunya juga membutuhkan optimalisasi organisasi advokat dan kampus. Nah, berikut adalah materi dari Ibu. Lalu untuk berikutnya teman-teman juga bisa melihat nantinya terkait dengan catatan akhir tahun Komnas Perempuan dan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nanti teman-teman bisa membandingkan mengapa angka kekerasan seksual di catatan akhir tahun Komnas Perempuan dengan LPSK itu berbeda. Silakan diidentifikasi, didiskusikan bersama teman-temannya, dan minggu depan kita akan bahas kembali. Ibu akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.